Itu sebabnya mengambil tabiat Yesus itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita semua harus mengambil, mengerti. Inilah kerohanian yang sangat baik di akhir zaman ini. Mengerti, mengikut Yesus di dalam sengsaranya. Kiranya Tuhan bawa kita mengerti. Tidak banyak bisa mengerti ini. Biar jemaat, jangankan jemaat, pendeta-pendeta gak banyak bisa mengerti. Petrus saja pernah, waktu Yesus mengajarkan dalam Matius 16, dia memberitahukan sengsaranya. Apa kata Petrus? Guru, jangan terjadi itu padamu. Jangan engkau sengsara. Secara jasmani bagus, tapi itu kasih duniawi, kasih fisik ini. Tapi kita, saudaraku, mendapat kasih karunia bukan hanya terima sembuh, terima pertolongan, tapi anugerah dan berkat Tuhan itu juga adalah sengsara Kristus. Filipi 1 ayat 29, ada yang bantu, tolong. Tolong. 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Jadi pendengaran kita sampai melakukan firman harus sampai ke sini. Nah, itu yang luar biasa. Kalau itu kita boleh ada, itu ada kepastian bahwa kita temannya di kerajaan 1000 tahun. Dan itu kepastian bagi kita untuk bersama dengan dia di Yerusalem baru. Karena kalau kita boleh berani dalam hal itu, itulah kita boleh berada bersama dengan Tuhan dalam tahtanya. Saya persilakan duduk, saudara-saudaraku. Salam, Tuhan memberkati kita semua, baik yang ada di sini, baik yang mengikuti dari rumah, dimanapun saudara berada. Tuhan ada bersama kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tadi pagi kita mendengar firman supaya semua memiliki pendengaran yang baik. Pendengaran yang baik itu cepat berbuat, sehingga di dalamnya kita cepat terbentuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Saat ini kita mau baca di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal 5, pendengaran yang kurang baik. Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan 14. Kita bergantian, saya baca ayat 11, saudara 12, dan 14 kita bersama-sama. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kebenaran Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil bersama kita. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudaraku,
yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita lambat berkata-kata, tapi cepat mendengar dan menjadi pelaku. Ini dikehendaki oleh Tuhan. Jadi kita harus sampai menjadi pelaku firman. Dalam Yakobus 1 ayat 22, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman itu, bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ini sudah merupakan hal yang kurang nilai. Walaupun mendengar tapi tidak melakukan. Tapi kalau tadi kita baca di dalam Ibrani pasal 5, masih di bawah itu. Mendengar saja tidak bisa baik. Apalagi pelaku, mendengar saja tidak bisa baik. Sehingga dikatakan sudah lamban mendengar. Telah lamban dalam hal mendengarkan. Kiranya ini jangan terjadi bagi kita, tapi kita cepat mendengar dan cepat melakukan. Amen. Ini sangat baik, saudara-saudaraku. Saya suka juga memperhatikan tanaman. Tanaman, saudara-saudaraku, itu kalau saya perhatikan dari mereka yang sama-sama tertabur, maka yang lain itu sudah berkembang, sudah grow, berkembang. Ini saudaraku, tapi ada yang lamban. Dan biasanya kalau itu tidak stabil dengan temannya, maka nantinya dalam semuanya serba kurang bagus, saudaraku. Perkembangannya tidak bagus, buahnya juga tidak akan bagus. Tapi kalau mereka yang pertama ini langsung bagus, nah itu harapan, buahnya juga bisa bagus, saudara-saudaraku. Itu sebabnya di sini disebut berlawanan dengan apa yang disampaikan pagi hari. Pagi hari memperhatikan cara mendengar sampai menjadi pelaku dan menjadikan keberkatan. Kalau janda Sarfat bersuka cita mampu melewati ujian yang akhir. Kalau Naaman itu dia bisa bersekutu dari kusta itu terpisah tapi menyatu. Inilah pekerjaan korban Yesus Kristus. Dia mempersatukan kita satu dengan yang lain, tapi juga mempersatukan kita dengan Tuhan. Dalam Kolose pasal 1 ada baik saya baca dulu. Inilah pengertian bagi kita yang bagus mendengar, maka mengalami penyakit kustanya hilang. Dalam Kolose 1 mulai ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Inilah arti dari penyakit kusta yang disembuhkan. Perpisahan dengan Tuhan dan perpisahan dengan sesama. Jadi ada pada orang yang beriman yang melakukan firman di dalam Yesus Kristus.
Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela, bercacat di hadapannya. Jadi ini kita dipersekutukan tubuh dengan kepala. Itu gereja yang berkenan kepada Tuhan dengan Kristus kepala gereja. Dan sesama dalam tubuh, satu dengan yang lain, dengan posisi apapun kita di dalamnya. Itu ada persekutuan. Sehingga masuklah Kristus kepala dan umatnya yang berbagai macam anggota di dalamnya itu menyatu dengan Tuhan. Jadi menyatu satu dengan yang lain dan menyatu dengan kepala. Ini kalau mendengarkan firman, tidak ada lagi mempertahankan akunya, kebenarannya, kehebatannya, kebiasaannya yang selalu hanya dia diturutin orang. Tapi dia harus turun. Seorang istilahnya untuk sekarang jenderal diperintah oleh pembantu harus siap. Ini rendah hati yang sangat dalam, saudaraku. Kita kadang sering bisa begini. Kamu anak-anak tahu apa kamu? Bisa begitu, saudaraku. Tapi kalau Naaman, orang yang tidak terpandang, pesuruh. Kalau dia sapam security lumayan. Kalau hanya cuma pembantu, ya jenderal disuruh sama pembantu. Tapi dia nurut, saudaraku. Itulah hebatnya. Ya, jadi kita jangan sampai lamban mendengar, apalagi untuk melakukan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, saya memperhatikan di dalam perkembangan tanam-tanaman, kalau dia sudah ketinggalan dari yang lain-lainnya, maka itu untuk berhasil juga hasilnya tidak maksimal lagi. Buahnya tidak maksimal. Kalau tanaman yang baik itu berbuah 100, 60, yang paling sedikit 30. Tapi kalau perkembangan yang tidak baik, boro-boro 30, mungkin hanya berbuah, itu pun bukan berbuah yang berisi, tapi berbuah yang tidak baik. Itu sebabnya kerohanian kita jangan kerohanian yang tidak baik, saudara-saudaraku. Dulu pendetaku, waduh, ada saya disuruh piara BABI lebih 10 ekor, saudara-saudaraku. Ada yang putih, susah dikasih makan. Masa saya pemuda begini? Karena tanggung jawab saya harus baik. Karena kalau kurus dia bilang, begitulah kerohanianmu. Selalu langsung gitu dia. Kurus, katanya. Jadi saya takut dibilangi begitu. Jadi saya usahakan ini BABI ini harus makan dengan baik. Kadang susah dipanggil. Manggilnya, Uji! Gitu, saudara. Ya, hampir kadang sambil suara orang mau nangis manggil BABI. Iya, karena takut dibilangi, begitulah rohanimu, langsung gitu dia. Saudara-saudara. Jadi kalau tanaman itu tidak bisa lagi berbuah maksimal, baik di dalam kuantitasnya, baik dalam mutunya, nah itulah yang lamban, saudaraku. Itu sebabnya berusaha mendengar yang baik, jangan jadi pendengar yang lamban.
Itu sebabnya kita lambat marah, lambat berkata-kata, tapi cepat mendengar dan cepat untuk melakukan. Ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Karena waktu juga, segala sesuatu ada waktunya. Kalau padi itu ada yang umur 3 bulan, ada sekarang IR. Kalau dia tidak berbuah dalam 3 bulan, ya sudah, itu sudah enggak bisa lagi itu, rusak. Itu saudara-saudaraku, itu sebabnya kita ini, saudara-saudaraku, harus berusaha supaya tidak lamban untuk mendengar. Jangan lamban. Nanti itu tidak maksimal di dalam waktunya. Manusia juga ada, saudara-saudaraku, limit umurnya. Kalau sudah 20 tahun masih segini, itu sudah nggak normal lagi. Ini anak-anak sekarang ini, kita lihat belum 15 tahun udah tinggi-tinggi. Apalagi yang suka makan ayam, cepat tinggi. Nah iya, ini saudara-saudaraku. Jadi dalam tubuh manusia juga ada waktu untuk cepat. Terlebih di dalam rohani juga ada waktu, saudara-saudaraku, harus berkembang. Mulai ayat 21 saya bacakan, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi saudaraku, lamban mendengar, tidak bisa mengikuti waktu yang sesungguhnya. Itu bukan salah orang lain. Firman Tuhan dengan jelas sekali itu disebut, tanpa disadari itu dia sendiri menipu dirinya sendiri. Jadi tertipu bukan orang lain, karena dirinya sendiri. Itu sebabnya saudaraku, harus tepat pada waktunya. Semua tepat pada waktunya. Nah, guru kami dulu berkata, tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Begitu saudaraku, waktu di sekolah. Jadi harus tepat pada waktunya, tepat pada tempatnya. Itu memang bagus, saudara-saudaraku. Jadi dalam firman Tuhan juga itu sangat dijelaskan dengan baik. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Itu sebabnya jangan ada dalam hidup kita kekurangan-kekurangan. Apa kekurangan? Keinginan daging, melakukan dosa-dosa. Tadi kita baca di dalam Yakobus itu, buang semua. Dan jelas sekali kalau dosa-dosa, nanti kita akan perhatikan lagi, saudara-saudaraku, lain dari dosa-dosa adalah juga keinginan-keinginan daging. Ini dosa-dosa yang menghalangi
Dalam Yakobus 1 tadi ayat 22, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi harus sampai hati kita merindukan tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi dosa. Jadi ini namanya berdamai dengan Allah. Semua boleh diserahkan, dibasuh oleh darah Yesus. Haleluya, saudaraku. Ini yang harus kita minta tolong kepada Tuhan, biar Tuhan kuatkan kita. Baru dari situlah bisa mendengar firman dengan baik. Kedua, di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi di dalam hidup manusia, tadi ada sudah satu kelompok dosa, sekarang keinginan akan dunia. Jadi kesenangan-kesenangan dunia, keinginan akan dunia, itu juga menghalangi kasih Bapa. Itu artinya tidak mendengar firman dan melakukan. Sebab firman itu juga adalah kasih Bapa. Dan kita melakukan firman itu kita mengasihi Bapa. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Di akhir zaman ini, kita semakin lihat semakin tidak menentu, saudara-saudaraku. Di Indonesia ini juga, kalau bukan Tuhan yang menahan semua kekacauan ini, kacau, saudara-saudaraku. Kita juga mendengarkan mulai di daerah-daerah lain sudah ada perang, saudaraku. Ya, Ukraina sama Rusia sudah perang-perang, mereka sudah mulai pamer senjata pemusnah, saudara-saudaraku. Saya lihat itu bukan hanya pamer antar mereka yang perang, itu juga pamer kepada dunia. Kalau mereka punya senjata-senjata, ini saudaraku, sebab itu bukan hanya persaingan yang kecil, itu juga menunjukkan persaingan yang besar. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi biarlah semua sibuk dengan itu, tapi kita harus sibuk supaya stabil kerohanian kita ini, sampai benar-benar berbuah yang menyenangkan Tuhan. Karena kalau kita tidak lamban, saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam 5 anak darah yang pintar. Apa itu 5 anak darah yang pintar? Bisa mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa mengerti mana kejahatan, mana yang berkenan kepada Tuhan. Ini artinya ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi nggak bisa-bisa, saudaraku. Apa yang dia sukai, hanya berkat-berkat, tertarik, hanya kesembuhan, tepuk tangan buat Tuhan, muliakan Tuhan, senang, saudara-saudaraku. Tapi mujizat jasmani itu belum. Itu sebabnya mengambil tabiat Yesus, itulah yang sangat dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita semua harus mengambil, mengerti. Inilah kerohanian yang sangat baik di akhir zaman ini. Mengerti, mengikut Yesus di dalam sengsaranya. Kiranya Tuhan bawa kita mengerti. Tidak banyak bisa mengerti ini. Biar jemaat, jangankan jemaat, pendeta-pendeta.
Gak banyak bisa mengerti. Petrus saja pernah, waktu Yesus mengajarkan dalam Matius 16, dia memberitahukan sengsaranya. Apa kata Petrus? Guru, jangan terjadi itu padamu. Jangan engkau sengsara. Secara jasmani bagus, tapi itu kasih duniawi, kasih fisik ini. Tapi kita, saudaraku, mendapat kasih karunia bukan hanya terima sembuh, terima pertolongan, tapi anugerah dan berkat Tuhan itu juga adalah sengsara Kristus. Filipi 1 ayat 29, ada yang bantu, tolong. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Jadi pendengaran kita sampai melakukan firman harus sampai ke sini. Itu yang luar biasa. Kalau itu kita boleh ada, itu ada kepastian bahwa kita temannya di kerajaan 1000 tahun. Dan itu kepastian bagi kita untuk bersama dengan dia di Yerusalem baru. Karena kalau kita boleh berani dalam hal itu, itulah kita boleh berada bersama dengan Tuhan dalam tahtanya. 2 Timotius 2 mulai 10. Ayo, tolong. 2 ayat 10. Ya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Dengan kemuliaan lo ya. Ini nggak gampang itu, dengan kemuliaan. Terus. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi mati itu sudah semua di situ. Penderitaan yang sangat berat. Makanya kalau sudah mati apa dia bilang? Amung. Nggak sahibi sahibmi. Nggak sahibi naciti. Itu selalu. Jadi kalau sudah mati itu udah menyelesaikan semua. Ini saudaraku. Sakit seberapapun itu sudah dilewati kalau mati. Dan ini yang bisa sampai bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun dan sampai di Yerusalem baru. Tadi udah habis, sudah selesai sampai 11. Oke. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita sudah melihat bahwa dalam berani kepada kesengsaraan itu tidak lamban, saudaraku. Kalau pendengaran yang lamban itu nggak bakal bisa sampai situ, nggak bisa. Tapi kalau kita baik untuk mendengar, bisa membedakan sampai pun kepada berani menderita. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Boleh tolong baca lagi. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Haleluya, saudaraku. Apa yang dia bilang? Bukan dapat mobil, bukan dapat rumah, bukan dapat pangkat. Itu dia bilang sampah. Tapi kalau mengerti penderitaannya, sampai di dalam sama dengan apa? Kematiannya. Kiranya Tuhan tolong kita. Nah ini nggak bisa lagi iblis masuk dari manapun, nggak bisa masuk lagi dah. Jadi pemenang. Jadi boleh duduk
bersama dengan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Guru, segala sesuatu kami sudah tinggalkan mengikuti Engkau. Apa yang kami akan dapatkan? Mau kita baca dulu Matius 19. Ya, itu yang kuingat sih. Ayat 23 ya? Hah? Ya 27 ya. Ya. Baca. Matius 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jadi kalau yang terakhir menjadi terdahulu, wah, itu namanya dibalap itu. Nanti dalam waktu-waktu yang terakhir, seperti orang yang kerja jam 5, saudaraku, kerja tinggal 1 jam. Nah, nanti yang dapat upah bukan yang dari pagi kerja itu, dari pagi-pagi. Nanti yang masuk dari jam 5 dibayar dulu, senang. Nanti yang masuk dari pagi itu dia pikir, wah, aku belakangan pasti lebih banyak. Tahu-tahu waktu diterima sama saudara-saudaraku. Jadi dia yang terakhir dibayar. Saudara-saudaraku, itu sebabnya mari jangan lamban mendengar. Sampai kita bisa mengerti, membedakan mana kehendak Tuhan setiap saat dalam hidup kita, dalam tindakan kita, dalam pelayanan kita, supaya Tuhan selalu beri yang terbaik bagi kita, saudara-saudaraku. Tuhan berikan yang terutama. Jangan sampai kita yang menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Tetapi biarpun kita di zaman akhir ini, tapi kita diberkati terlebih dahulu. Ini, jadi kita ini sudah bisa mencapai yang masuk jam 5, saudaraku. Sebab suruhan Bapa itu ada zaman Elia, itu menunjuk zaman Bapa. Zaman Elisa, itu menunjukkan Tuhan Yesus. Dan kita zaman akhir sekarang bisa mendapat berkat anugerah yang terindah kalau kita tidak lamban mendengar. Itu sebabnya orang yang ada di dalam Yesus Kristus, dia sudah menyalibkan keinginannya dan semua keduniawiannya. Dalam Galatia pasal, mari kita perhatikan Galatia pasal yang ke-5 ya, ayat 24. Baik, tolong. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Jadi keinginan daging itu menonjol, saudaraku. Tapi bukan rohaninya, dagingnya.
gak mau ngalah. Langsung ketahuan saudaraku. Kalau kita lihat sekarang yang selalu menonjol itu, waduh, kadang kebenaran dibalik. Jadi kalau orang yang mau benar itu, lebih baik menyingkir deh, nggak berani untuk sampai berdebat. Karena kalau anak Tuhan tidak untuk bersoal jawab. Haleluya. Kita harus hindarin itu, karena itu merusak rohani kita sendiri. Karena kalau orang belum dalam kebenaran, semua bisa dibolak-balik. Ini sedang terjadi saat ini. Waduh, perkataan yang nggak salah juga. Waduh, dibolak-balik. Kata sekarang digoreng sana, goreng sini. Ya, panasi dari bawah. Waduh, ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang terjadi sekarang. Itu sebabnya barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, hal-hal yang duniawi. Itu tadi yang kita baca 1 Yohanes pasal 2 mulai ayat 15 dengan 16. Udah kita baca tadi belum? Amin kalau sudah. Nah, jangan kita gila hormat. Saudaraku, biar Tuhan tolong kita. Karena Tuhan memberkati yang merendahkan diri dan nanti akan diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan akan menghancurkan, menghempaskan orang yang sombong atau tinggi hati, sombong. Nah, itu sebabnya jangan gila hormat. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, semua kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus berkuasa mematikan semua keinginan daging itu. Ya, boleh baca tolong. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya. Jadi itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu ketahuan sampai dengan raut muka kita ini. Harus ketahuan selalu ada sinar Kristus. Kalem saudaraku, enggak sangar. Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-28, 29. Galatia 4 ayat 28 sampai 29. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini. Iya, sangar saudara-saudaraku. Tapi kalau kita sudah dipimpin oleh Roh, mengalah saudara-saudaraku. Tapi nanti diangkat oleh Tuhan, pasti saudara-saudaraku. Ya. Dan sekarang kalau kita perhatikan saudaraku, yang diperanakan menurut daging itu, kalau kita lihat di sini, itu antara Ishak dengan siapa? Ismail. Ya. Sifatnya Ismail itu disebut sifat tabiat dari keledai. Alot saudara-saudaraku. Dalam hal apa? Sangar itu tadi. Tapi kalau menurut Roh, ada kelihatan kasih Kristus, mengampuni, rendah hati, mengalah saudara-saudaraku. Haleluya. Kita harus ada itu. Harus sampai kelihatan. Kita mengalah saudaraku, satu dengan yang lain.
sehingga benar-benar indah. Ya, kadang orang dalam suami istri nggak ada yang mengalah, saudaraku. Dua-dua nggak mengalah. Aduh, taruh dua-dua keledai liar. Aduh, tapi kita bukan keledai liar. Kita ada keturunan dari Ishak yang dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Ini selalu dimatikan keinginan daging. Roma 8 tadi ayat yang ke-14, selalu dimatikan keinginan daging. Jadi yang ada itu keinginan roh. Dan nanti kalau keinginan roh itu berbuah-buah, karena kita tidak lamban mendengar, maka buah-buah roh itu dimulai dengan kasih. Mari baca dulu, saudaraku, Galatia 5 mulai ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya, saudara-saudaraku. Kalau kita mendengarkan firman dan kita tunduk, Roh Kudus itu bekerja, ini akan semakin nyata. Biar ini semakin nyata, semakin besar. Biar buah kita semakin banyak. Kalau kita tidak lamban mendengar. Makanya tadi kita sudah dengar, ibarat di dalam pohon-pohonan itu, dalam waktunya, kalau yang lamban itu berbuah bagus juga nggak bakal, saudaraku. Nah, itu sudah ketinggalan. Tapi kalau dia langsung berkembang dengan baik, pasti bisa berbuah dengan baik. Sebabnya mari perhatikan pendengaran. Cepat melakukan. Bagaimana itu boleh terjadi? Dosa-dosa harus disingkirkan. Kedua, kita harus melawan, memerangi keinginan daging. Ketiga, jangan takut sengsara. Kalau Rasul Paulus justru itu yang dikehendaki. Karena dia sudah tahu gimana cara untuk mendapatkan. Ibaratnya ada barang yang sangat bagus. Orang bertanya, di mana kamu beli? Berapa harganya? Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau kita sudah tahu yang berharga dalam kerajaan surga, jangan lambat mendengar. Buang semua dosa. Dan buang semua keinginan daging. Cepat baru bisa melakukan. Sama dengan janda Sarfat, tidak dihalangi oleh rasa keinginan sendiri, tapi dia berani melakukan firman. Sama dengan Naaman, tidak ada kesombongan, walaupun tadinya ada, saudaraku, kekerasan, tapi dia dinasihati sesama. Apa dia bilang? Tuhan apa? Bapak. Bapak ya. Bapak. Kalau kamu disuruh perkara yang berat kamu lakukan, ini yang enteng yang disuruh. Jadi mematikan keinginan daging itu, saudaraku, enggak terlalu berat. Hanya akunya manusia itu yang bikin berat. Kalau kita mau langsung buang, bisa selesai. Dan kita bisa diberkati oleh Tuhan. Yang ada kelihatan dari kita adalah buah-buah yang menyenangkan Tuhan. Dan buah-buah sesama. Dan menyenangkan sesama. Itulah buah-buah Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Rohani dan jasmani. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.